Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak ya. Di dalam yang kurang kompak. Ini kalau kompak, kalau kenceng itu utang bisa lunas. Mau pakai mic nggak? Yang jomblo bisa dapat jodoh. Yang udah punya sip bisa tambah sepeda. Bisa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang berbahagia keluarga Ibu Hajah Karimah yang pada siang hari menjadi Sayyidul Fadilah, cara silaturahim dan halal bihalal alumni SMP Negeri 32 angkatan 7576. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan pada keluarga Ibu Hajah Karimah yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Juga tidak kalah pentingnya kehadiran atau peran dari ketua alumni, itu Bapak Al-Ustaz Bukhari tadi sudah mengantarkan pertemuan kita. Itu juga akhirnya al-kiram Al-Ustaz Iwan Nuriyawanto ya. Alhamdulillah. Nah, saya kadang lupa. Maklum. Itu suka salah. Iya, suka salah kan namanya panjang. Kemarin saya ke stasiun Rawabuaya, ketemu nama tuh ya, namanya Munaroh. Bang Onci datang, prepet, nggak ada temu. 2 kali lewat tuh dari Rawabuaya tuh. Ini si Munaroh kemana ya? Bolak-balik tuh di pas stasiun. Ngomong telepon, Munaroh kamu di mana? Ini deket tiang, dia bilang. Oh pakai baju merah putih itu ya? Sekira bendera setengah tiang. Kok sekarang berubah? Iya udah tua. Kamu tadi bolak-balik sini ya? Iya. Kok beda? Dia bilang, ya sekarang udah tua. Sekarang rambut kamu ubanan ya, putih gitu ya? Iyalah, namanya udah tua. Tapi yang putih cuma atas doang, Mon. Yang bawah enggak tetap. Kenapa begitu? Kalau yang atas kan pusat pikiran, Mon. Kalau yang bawah pusat hiburan. Banyak nama TikTok nih. Bawa kesampean. Munaroh, nggak ketemu masih tol ya? Oh iya, angke lupa ya. Angke. Nyaut aja lagi. DJ ya. Tapi tuh ingatnya Yani terus. Yani, sungguh aku tahu. Asik, terusin dong. Udah waktu juga nih penyanyi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan sejawat alumni SMP Negeri 32 ya, 7576. Sungguh ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya untuk bisa hadir di tengah keluarga sendiri. Karena terus terang saya sejak kecil bersama Pak Iwan dan Pak Beka nih, Mas Sito berempat gitu. Itu 4 serangkai itu ya, Mas Sito ya. Tuh, Mas Sito, Beka, satu lagi siapa ya? Iwan, Nazar, Mam Nazar, Nazarudin. 4 serangkai itu.
Dulu Lima. berlima memang. Itu aja tuh. Nanti saingannya kita. Oh iya. Perebutan itu ya. Iya. Nenek. Jadi saya seakan-akan hadir di keluarga sendiri. Dan rasanya tidak salahnya kalau pada hari ini dan belum dianggap terlambat kalau saya mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum qul amin wa antum bi khair. Karena kita baru saja selesai melepaskan atau meninggalkan bulan Ramadan dan telah melaksanakan Idul Fitri. Misal Aid liman tajammala libasa wal markuba innama id liman ta'atu tazid. Idul Fitri itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang memperbaharui atau memperindah pakaiannya atau membuat megah kendaraannya, bukan. Kata beliau, innamal id liman ta'atahu tazid. Idul Fitri itu diutamakan bagi mereka-mereka yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Nah, hari ini kita buktikan. Ini adalah bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Silaturahmi. Bukan silaturahmi itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dibuka surat An-Nisa 36 tuh ya, tentang perintah untuk silaturahim atau silaturahmi. Dua-duanya boleh. Jadi tidak mengurangi nilai, dua-duanya sama. Boleh. Yang silaturahim itu versi Indonesia, silaturahim versi Arab. Itu aja bedanya. Dia merupakan sisipan dalam bahasa Indonesia. Jadi boleh. Jadi kita ini sedang melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu silaturahim. Tadi saya disebutkan tentang temanya ya. Tema tentang Al-Quran sebagai way of life. Berat itu ya. Way of life itu pedoman hidup ya. Saya tahunya kalau pandangan hidup aja. Dulu waktu masih muda memandang langsung hidup. Ini pegangan hidup baru hidup ya. Naik tuh pegangan hidup, dipegang baru hidup. Sekarang perjuangan hidup. Berjuang dulu. Berjuang dulu baru hidup. Luar biasa. Jadi berat juga temanya, pedoman hidup ya. Al-Quran. Al-Quran salah satu kitab suci yang kita harus mengimaninya ya. Al-Quran salah satu kitab yang kita harus percaya sehingga ditempatkan pada rukun iman ya. Ada berapa rukun iman, Bu? Ada 6. Harus hafal dong. Kalau suami boleh punya istri berapa? 6. Jadi mengimani Al-Quran itu hukumnya wajib ya. Quran sebagai kitab suci umat Islam, dan kita harus mempercayai bukan hanya kitab suci Al-Quran saja, tapi kitab-kitab suci sebelumnya. Apa diantaranya? Suhuf Ibrahim ya, kemudian Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai penyempurna dari seluruh kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu. Kenapa sih Allah turunkan kitab suci Al-Quran? Pak, Bu, kita ini adalah orang surga. Penduduk asli kita adalah penduduk surga, ya. Tapi Allah turunkan ke alam dunia ini. Saya terusan keturunan Nabi, Pak. Kalau orang ribut-ribut keturunan Habib, itu saya keturunan Nabi. Ya. Benar. Ingat keturunan Nabi juga. Ya, boleh keturunan Nabi, ya. Keturunan Nabi juga. Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan kemudian membanggakan diri dengan sebutan keturunan berdarah biru itu. Karena Allah tidak memuliakan itu keturunan itu, tidak. Nasab tidak dianggap sebagai salah satu penyebab dimuliakannya seorang. Tapi Allah hanya memuliakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan yang akan Allah berikan kepada seorang itu sangat bergantung pada ketakwaannya. Selama kita takwa, maka Allah akan muliakan. Selama kita tidak takwa, sekalipun keturunan Nabi, keluarga Nabi, ya, Allah tidak akan muliakan. Emang semua keluarga Nabi semua, tanpa mereka dimuliakan? Tidak.
bahkan mereka dihinakan. Kalau sekarang ada orang ribut-ribut keturunan, hiraukan aja. Fokus pada bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kita datang ke dunia berat. Kalau tanpa Al-Quran, tanpa kitab suci, kita akan salah jalan. Wong ke Jogja aja tuh, kalau kita belum pernah ke sana dan nggak tahu, nyasar. Kalau tanpa ada petunjuk atau ada orang yang pernah ke sana, ya menuntun, nyasar. Pengen ke tempat bau berek, nyasar ke Mbojum. Lama di Mbojum tuh nyasar. Ya, ya, di Jogja. Apalagi di dunia yang begini luas nih, ya. Nabi Adam AS kalau tidak dikasih petunjuk, nyasar aja. Tapi Allah beri petunjuk. Suhuf. Di dunia ini berat, banyak godaan, banyak tantangan, ya. Dan salah-salah kita bisa bukan hanya nyasar, tapi keliru, ya. Kita beli mobil Avanza buatan Jepang itu ya, pakai bensinnya Pertalite, Pertamax, ya. Kan kita nggak tuh bagaimana cara mengoperasikannya, ya. Bagaimana starternya, bagaimana bannya, bagaimana AC-nya, kita nggak ngerti. Tapi oleh pabrik Jepang dikasih tuh buku manual tuh. Nih, pakai bahasa Jepang tuh kan ya, manualnya begini nih, Pak. Nih mobilnya ini, mau begini, nih pakai Pertalite atau Pertamax, terus bannya nomor 13 gitu. Di mana tuh ada petunjuk, itu ada. Kalau kita nggak bisa bacanya, cari penterjemah. Kan bahasa Jepang atau bahasa Inggris, jangan bisa terjemahkan. Tolong terjemah ini. Oh iya begini. Kalau misalnya kita salah menggunakan bahan bakar, ya, misalnya yang bensin pakai diesel, rusak mobil. Ya. Pakai ban bukan yang 13, pakai yang 20, rusak mobil. Ya. Olinya pakai minyak keletik, minyak keletik, minyak kelapa, atau minyak jelantah, rusak mobil kan itu ya. Ya, jadi harus sesuai itu. Seperti yang pabrik Jepang berikan petunjuk baru. Kita di dunia juga sama, ya. Allah turunkan kita, sekalipun kita melalui ibu kita, ya. Tapi hakikatnya Allah turunkan ke muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali kita tidak punya panduan, ya, maka kita akan nyasar. Kita nggak ngerti bagaimana sih, apa sih tujuannya diciptakan ini, nggak tahu. Lalu apa pekerjaannya kalau saya di dunia ini? Apa cuma berlele aja, atau piknik saja, atau cuma kumpul-kumpul aja? Apa cuma itu? Enggak, ternyata Allah turunkan kita ke muka bumi ini ada satu misi. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua bahwa tujuan diciptakannya kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah semata-mata kuciptakan kalian, ya, manusia dan jin. Bukan jin, bukan buaya, bukan jin. Makanya ini kelihatan, kalau jin nggak kelihatan. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita untuk beribadah, ya. Tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Semua aspek kehidupan, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Apa saja? Bekerja ibadah, ya. Bertani ibadah, berdagang ibadah, ngajar ibadah, ya. Bikin kue ibadah, silaturahmi ibadah. Pendek kata, hampir semua aspek kehidupan adalah ibadah, termasuk berumah tangga. Mohon maaf nih, berhubungan badan pun adalah ibadah. Sehingga nggak ada celah bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Kalau kita tahu
bahwa ibadah itu begitu luas, maka kita akan tenang. Oh ternyata bukan hanya pergi haji aja ya yang namanya ibadah tuh. Anak saya Bu ya, itu ditanya sama gurunya, kamu bisa baca doa makan nggak? Bisa. Coba gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagus kata gurunya. Kalau doa mau ke kamar mandi, ke toilet, dia jawab, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Pintar. Kan itu ibadah kan? Masuk ke kamar mandi itu adalah ibadah. Ya, kalau kita tahu dapat pahala gitu. Tanya lagi, kamu tahunya dari mana? Itu ditulis di meja dong. Kalau kedua makan, ditulis di meja makan. Kalau mau kamar toilet, ditulis di pintu toilet. Itu bimbingan ibadah. Terus kalau doa mau tidur gimana? Jawab anak saya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan razaqtana. Apa enggak? Doa mau tidur. Anak saya jawabnya bisa baca. Telat. Jadi doa mau tidur anak saya itu jawab Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doa itu. Hah? Doa enak itu. Iya. Kok bisa tahu? Sama ayah saya ditulis Bu, di tempat itu ditulis, dia saya baca. Oh gitu. Artinya itu adalah semua ibadah, ya. Di Quran diterangkan semuanya. Sekalipun secara teknis memang tidak dijelaskan secara detail, tapi secara umum ada itu semua. Kenapa Al-Quran begitu lengkap? Ya, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Ya. Apa isinya? Yang pertama tentang tuntunan akidah. Akidah penting, harus sebersih-bersih tauhid, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Ada dua ayat tanda-tanda kebesaran itu. Satu disebut ayat kauniyah, nih alam semesta nih ya, jagatannya adalah ayat-ayat kauniyah tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ayat-ayat kauliyah. Apa itu kauliyah? Quran dan hadis. Quran dan hadis merupakan ayat-ayat kauliyah ya, yang sengaja Allah berikan kepada kita. Kan tadi tuh kita di dunia ini gelap Pak, gelap ya, gak ngerti apa-apa kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena Allah sayang kepada kita, maka Allah tuntun dengan kitab suci itu. Bahkan tidak cukup kitab suci, Allah turunkan lagi seorang rasul, para nabi, untuk menjelaskan isi kitab suci itu agar kita selamat, tidak nyasar, tidak sasab, tidak salah jalan. Maknanya kalau begitu Allah sayang. Ya, Allah sangat sayang kepada kita, lebih sayang daripada ibu kita kepada diri kita. Allah itu sayangnya Allah pada kita lebih sayang daripada ayahnya kepada anaknya. Gitu. Jadi Allah kirim kitab, Allah kirim para rasul, para nabi untuk menjelaskan apa tujuan hidup tadi, dan bahwa yang patut disembah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diibadahi itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengabdi hanya untuk kepentingan untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun Allah sebenarnya tidak memerlukan apa-apa. Allah tidak perlu. Dalam hadis qudsi Abu Zar, Rasul berkata, ya ibadi, ya, lau annakum, ya, awalukum akhirukum minal jinni wal insi ala qalbi al-abqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika mulki syai'an. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya, wahai hambaku, sekiranya kalian semua nih, seluruh makhluknya, jin, manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, semuanya beriman, bertakwa, semuanya berperilaku seperti Nabi, semuanya jadi orang yang soleh, orang yang taat, semuanya nggak ada kemaksiatan tuh. Kata Allah,
kalaupun semua itu jadi orang baik, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan diriku. Jadi Allah tidak perlu ketaatan kita. Kalau gitu ibadah kita untuk siapa? Untuk diri kita. Ya. In ahsantum li anfusikum. Perbuatan baik kita itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah nggak perlu. Untuk kita, untuk kebaikan kita, agar kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Satu, Quran itu adalah tuntunan akidah. Ya. Yang kedua ibadah. Ada 4 sih paling. Akidah, ibadah, syariah, akhlak, dan filsafat. Isinya. Ada tambahan sejarah gitu-gitu. Kita masuk kepada akhlak. Ya. Jadi ibadah itu dia baru disebut ibadah kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau diperintahkan berarti tidak ada semacam keikhlasan, karena yang nyuruh adalah yang menciptakan kita. Ya. Saya punya pembantu. Ya. Kalau orang lain yang nyuruh dia nggak mau, nggak pede. Tapi kalau majikan yang nyuruh dia senang. Ya, senang dia. Senang. Tapi kalau orang yang nyuruh nggak mau. Kita pun sama. Kalau Allah yang nyuruh, kita nurut. Maknanya kita ikhlas. Ikhlas. Niat ikhlas melaksanakan ibadah apapun harus ikhlas. Yang kedua ittiba. Apa ittiba itu? Mencontoh apa yang Rasulullah SAW pernah lakukan. Muakkad, sunnah muakkad itu yang sering dikerjakan. Sunnah ghairu muakkad. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ghairu muakkad, sunnah yang pernah dikerjakan tapi tidak sering. Apa contohnya? Salat qobliyah asar dan qobliyah maghrib, ya, qobliyah isya gitu. Itu sunnah ghairu muakkad. Paham ya? Tapi kalau misalnya salat qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'da duhur tuh, ya, ba'da isya, ba'da maghrib, itu sunnah muakkad yang sering dikerjakan, ya. Nah, kalau kita ikut seperti itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nur tuh, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Sesungguhnya ucapan, ya, orang-orang beriman ini dan beramal soleh, kalau disuruh beramal soleh, ya, diperintahkan nih, maka dia akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pengen beruntung nih, ya, maka kalau kita mendengar tentang ayat Quran, hadis, ya, dan itu kredibel, laksanakan. Sami'na wa ta'na, taat. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Al-Quran sejatinya membimbing kita untuk selalu beruntung. Coba tuh pada surat Al-Baqarah pertama itu kan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ujungnya ulaika humul muflihun, ya, beruntung. Jadi Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan dan dia sebagai petunjuk bagi kita agar kita jadi orang yang bertakwa. Kan tadi takwa adalah syarat untuk mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Takwa syaratnya harus bertakwa dan kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Nanti baca surat Al-Baqarah 23 tuh. Gak ada satupun makhluk manusia, ya, yang mampu membuat Al-Quran satu surat saja. Allah tantang. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa usyadakum. Kamu boleh kumpulkan para gegedug, ya, para ahli
syair, boleh. Ahli puisi, kumpulin tuh ya. Bikin satu surat saja. Ya. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran, bikin satu surat saja, bikin duplikat Al-Quran. Kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Ya. Nggak akan mampu bikin surat Al-Quran itu. Dulu Amerika pernah buat, Pak, nama surat Al-Wasoya, ya. Surat Al-Mu'min, Al-Muslimun, ya. Mirip-mirip gitulah. Jadi ternyata mereka tidak mampu untuk meniru Al-Quran itu, ya. Sejak 14 abad yang lalu Allah sudah ngasih tuh, gak akan ada yang mampu sekalipun kalian kumpulkan tuh. Kalau begitu Al-Quran itu original. Sekalipun banyak orang yang menghina Al-Quran itu, ya, dibakar, diinjak-injak tuh sebagai bentuk penghinaan, tidak akan menurunkan kemuliaan Al-Quran. Karena Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga tuh. Sehingga otentikannya satu huruf aja nggak bisa ditiru. Kalau begitu ini merupakan mukjizat. Iya. Al-Quran merupakan mukjizat yang kalau orang membacanya itu, ya, bukan hanya dapat ganjaran setiap huruf, tapi bisa memberikan ketenangan dan ketentraman, bahkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Al-Quran. Coba berapa banyak rumah sakit dokter itu yang kuala untuk mengobati pasien, tapi karena dia seorang muslim, maka dia coba menggunakan Al-Quran. Ya. Jangan gunakan cara yang lain, ya. Orang baru lahir, nih, baru lahir itu Allah bimbing dengan Al-Quran, kalimat-kalimat tauhid itu, ya. Kenapa? Karena Allah ingin kita ini menjadi ahli ibadah. Sejak kecil, begitu lahir, diazan ke telinga kanannya, dikamalkan telinga kirinya. Jangan dikasih lagu dangdut. Jangan, ya. Sungguh cantik manis, hatiku tertawan. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda? Yani dalam mimpi ia datang menjelma. Yani tapi hanya selayang pandang, ia pun segera menghilang. Tapi sayang saya. Oh, Khadijah. Maka terpendam. Jadi jangan itu yang dinyanyikan kepada anak kita yang baru lahir, tapi dengan kalimat-kalimat tauhid, ya. Kalimatnya kita kadang susah. Azan lah gampang lah. Azan itu memudahkan apa dalam metode dakwah itu supaya gampang. Nabi sudah mempraktekkan itu, ya. Jadi dengan kalimat yang gampang, azan. Nah, gitu ya. Azan. Kamatkan dengan kirinya. Itu semua tuntunan Allah Subhanahu wa taala agar kita sejak lahir sampai meninggal itu dibimbing, dituntun dengan ibadah. Itulah makna hakikat bahwa Allah ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah. Al-Quran berisi syariah, hukum. Ibadah sekarang hukum. Al-Quran berisi hukum. Tadi ibadah, akidah, ibadah syariah, hukum. Lah, Allah memerintahkan kita untuk berhubungan dengan wanita itu hanya boleh melalui pernikahan, ya. Nggak boleh cara lain, paham ya? Menyalurkan hasrat biologis, ya, atau untuk mendapatkan keturunan hanya bisa dilakukan dengan pernikahan, ya. Nggak ada cara lain. Itu syariah, hukum. Kalau kita melakukan cara yang lain, namanya menolak hukum dan dianggap itu sebagai sebuah kemaksiatan, gitu ya. Mungkin bisa kawin. Beda antara nikah dan kawin. Kalau nikah itu perlu surat. Kalau kawin perlu urat. Jangan ngantuk ya. Perlu aurat. Tadi Bega cerita bilang kepalanya sakit. Karena istrinya itu urat kejepit. Baca urat kejepit enak dong ya. Harusnya enak. Harusnya enak.
Oh, becak bisa ya. Kalau nikah itu perlu resepsi. Ya, kalau kawin perlu kontrasepsi. Teman saya jualan Pak alat kontrasepsi dia. Pamit, Pak beli dong dia. Apa? Jualan kontrasepsi. Kok begitu? Kok malam-malam begini perempuan malam-malam jualan gini? Iya jualan ini bisanya ini. Nggak boleh. Ya, nggak apa-apa. Bis nggak usah apa lagi cuma ini bisanya. Cuma ini doang. Iya. Saya jual kontrasepsi, kondom, tapi sekali ngasih contohnya cara pakainya. Demo sekalian. Ini ada berapa macam? Ada 2 macam. Oh, ini yang isi apa? Ini isi 3. Ini paket yang isi 3 ini buat anak muda, Pak Ustadz. Yang ini paket yang isi 12 buat orang tua. Kok beda? Yang anak muda isi 3 kan bisa dipakai pagi, siang, malam, Pak Ustadz. Oh, kalau ini 12 orang tua, iya yang buat pensiun, udah 60 ke atas pakai yang paket yang 12. Gimana caranya? Pakainya gini, Januari 1, Februari 1, Maret 1, setahun. Bulan sekali, iya. Kasihan. Sengaja aja ya, jangan lama ya. Iya, jangan lama. Jadi intinya Al-Quran adalah kitab suci yang sengaja Allah turunkan sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya. Allah sayang Pak. Kan tadi saya bilang, kita ini aslinya ada penduduk surga. Paham ya? Kampung kita itu surga. Bahkan kata Rasulullah SAW hadis sahih Muslim, kullu ummati dakhala jannah illa man ata. Seluruh umat Islam itu pasti masuk surga. Yakin terus percaya ya, kayak seluruh umat Islam pasti masuk surga. Ilaman abad, kecuali yang menolak, ya, yang nggak mau. Jadi tenang, karena kita memang sebagai penduduk dari surga. Bahkan nih, kalau ada salah seorang saja di antara keluarga itu orang soleh, dia bisa menyeret, mengajak semuanya. Ya. Bahkan sahabat, sahabat selain ada sahabat. Kalau kamu punya sahabat baik, ya, dia bisa mengajak kamu, memberikan rekomendasi bahwa semuanya bisa masuk surga. Nih, hari kita ketemu di sini. Kalau ada salah seorang yang baik saja, ikhlas tuh ibadahnya, tidak harus ustaz, tidak harus orang yang beramalnya ikhlas dan itibakar itu bisa mengantar, mengajak seluruh sahabatnya masuk surga. Amin. Kan seneng kan? Alumni SMP 32 ya 7576 di sini ketemu, nanti di sana ketemu lagi. Ustaz Iwan akan memberikan syafaat kepada kita. Ustaz Edi ya akan memberikan syafaat kepada kita semua. Itu gunanya kita silaturahim. Niki Mirjani maunya neraka. Sama mewah ya. Niki Mirjani. Jadi kalau hari ini kita ketemu, insya Allah kita akan dipertemukan kembali di alam akhirat nanti, di surga Jannatul Na'im. Komplek, insya Allah. Ya. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya sebelum tutup, kita sama-sama doakan untuk saudara kita yang sakit, yang sudah meninggal dunia ya. Amin. Dibarengin aja. Ya. Oh ya, khataman itu tadi kan ada hataman yang tidak. Ya, ada cabutan dari perwakilan. Abu man sholla sholatan kana tahu da'watan mustajabah. Man khatama Al-Quran kana tahu da'watan mustajabah. Sholat wajib itu, siapa yang sholat wajib ya, maka ada doa, ada waktu yang kalau kita berdoa mustajabah. Kita sholat wajib ya, duhur, asar, maghrib bisa sebutut. Maka setelah itu ada waktu yang sangat mustajabah. Kata Rasulullah sama mustajabahnya kalau kalian setelah khatam Quran lalu berdoa, maka itu juga waktu yang mustajabah. Ya. Bahkan Rasulullah tabiin itu isyadu khatimil Quran. Saksikan kalau ada khatam Quran, kamu saksikan, kamu datang. Ibnu Abbas ya tinggal di Madinah. Di Masjid Nabawi itu sering ada orang khataman Quran, baca Quran ya. Ibnu Abbas ngirim utusan Rasulullah tuh, ngirim utusan untuk memantau orang-orang yang baca Quran di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Kalau ada yang khatam,
grup hataman grup tuh, lalu kasih tahu Ibnu Abbas itu dari SMP 32 mau hataman tuh, datang dia nimbrung. Kenapa? Karena di sana kata beliau Allah turunkan rahmat yang besar. Kalau begitu setiap acara hataman penting-penting, karena di sana ada Allah turunkan rahmat, di sana doa mustajabah. Anas bin Malik sahabat nabinya, Maula Rasulullah SAW, kalau dia khatam Quran, dia kumpulkan keluarga dan anak-anaknya. Anaknya 200, anak cucunya tuh, ya banyak. Anak cucunya sampai 200 orang. Dia kumpulkan kalau dia khatam Quran. Kenapa? Karena senang. Kan itu merupakan doa yang kalau dibacakan akan mustajabah. Maka itu pada kesempatan khatam Quran ini saya ingin juga panjatkan doa, ya. Cukup Bapak Ibu mengaminkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.